thing to remember. The scene starts to crumble to the south. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Maria Putri dengan NIM 2218722
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida Andini dengan NIM 2218 720 3045. Saya dari kelompok 2 dan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu status, sifat, dan peran guru, serta bab 4 kode etik guru Indonesia. Yang pertama adalah bab 3, status, sifat, dan peran guru Indonesia. Dibagi menjadi 3, yaitu status profesi guru, sifat-sifat guru, dan peran dan tugas guru. Yang pertama adalah status profesi guru. Status profesi guru ini dibagi menjadi 3, yaitu status akademik. Semakin tinggi tingkat pendidikan guru dan semakin banyak jenis pendidikan dan latihan yang pernah diikuti, maka semakin tinggi pula status akademik guru tersebut. Persyaratan substansial berkaitan dengan tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh guru tersebut. Yang kedua adalah status ekonomi. Status ekonomi dapat diartikan bahwa martabat dan kedudukan guru dilihat dari penghasilan dan penghargaan yang diterimanya, serta tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh pendidik itu sendiri. Yang ketiga adalah status organisasi. Martabat dan kedudukan guru dilihat dari eksistensi organisasi profesinya. Untuk melihat apakah suatu organisasi profesi itu eksis atau tidak, kita dapat melihatnya berdasarkan 2 kriteria, yaitu kriteria intern dan kriteria ekstern. Kemudian adalah sifat-sifat guru. Sifat-sifat guru ini dibagi menjadi 11, yaitu ikhlas, jujur, walk the talk, adil dan egaliter, berakhlak mulia, tawadu, berani, jiwa humor yang sehat, sabar dan menahan amarah, menjaga lisan, dan yang terakhir adalah sinergi dan musyawarah. Yang ketiga adalah peran dan tugas guru. Peran dan tugas guru dibagi menjadi 9, yaitu adalah guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Kemudian guru sebagai pengajar. Dalam hal ini, konsep lama yang cenderung membuat kegiatan pembelajaran menjadi monoton. Sehubungan dengan itu, sebagai orang yang bertugas menjelaskan sesuatu, guru harus berusaha membuat sesuatu yang menjadi lebih jelas. Kemudian guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan, menetapkan, dan menjelaskan dengan baik. Kemudian guru sebagai pelatih. Guru sebagai pendorong kreativitas, guru sebagai penasehat. Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat keputusan. Guru sebagai aktor, guru harus melakukan contoh untuk agar peserta didik ini memahami karakternya. Kemudian adalah guru sebagai emansipator. Guru telah melaksanakan fungsinya sebagai emansipator ketika peserta didik yang telah menilai dirinya sebagai pribadi yang tak berharga. Kemudian guru sebagai evaluator. Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks. Kemudian bab 4 adalah kode etik guru Indonesia. Di sini ada 6 materi yang akan saya bahas, yaitu pengertian kode etik guru Indonesia, sejarah lahirnya kode etik guru Indonesia, tujuan kode etik guru Indonesia, sumpah atau janji guru Indonesia, rumusan kode etik guru Indonesia, serta sanksi atau pelanggaran kode etik guru Indonesia. Yang pertama adalah pengertian kode etik guru Indonesia. Secara etimologi, kode etik berasal dari 2 kata, yaitu kode dan etik. Kode berasal dari bahasa Prancis, yaitu code, yang artinya norma atau aturan, sedangkan etik berasal dari kata etiquette, yang artinya tata cara atau tingkah laku. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kode etik guru Indonesia adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Kemudian sejarah lahirnya kode etik guru Indonesia. Istilah kode etik tenaga kependidikannya dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education Association atau NEA pada tahun 1929, yaitu A Code Ethics for the Teaching Profession. Kemudian kode etik ini mengalami perbaikan dan revisi pada tahun 1941, 1953, dan terakhir tahun 1963. Semasa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia diarahkan sesuai dengan kehendak penjajah, sehingga rakyat menjadi bersifat statis dan para guru yang mengajar pun sangat terpengaruh dalam cara pendidikan yang bersifat otoriter dan suka menjajah. Guru Indonesia telah memegang peranan penting bersama rakyat dalam mewujudkan pertahanan dan misi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah tujuan kode etik guru Indonesia. Yang pertama adalah tujuan kode etik dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota profesi guru, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang kedua adalah tujuan kode etik guru Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk anggota profesinya yang berlandaskan kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan karenanya segala aspek tentang profesinya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang pendidikan yang mampu tampil profesional sesuai dengan kompetensinya, yaitu pedagogik, profesional, personal, dan sosial. Yang ketiga adalah membentuk sikap profesional di kalangan tenaga kependidikan yang mampu maupun masyarakat umumnya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas profesional tenaga kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri. Kemudian sumpah atau janji guru Indonesia, yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila.
Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu. Kemudian rumusan kode etik guru Indonesia dibagi menjadi dua, adalah kewajiban umum pada pasal 1, menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji guru, melaksanakan tugas serta mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah kewajiban guru terhadap peserta didik pada pasal kedua, bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga adalah kewajiban guru terhadap orang tua atau wali peserta didik pada pasal ketiga, menghormati hak orang tua atau wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan objektif mengenai kondisi dan pengembangan belajar peserta didik. Kemudian yang keempat adalah kewajiban guru terhadap masyarakat pada pasal keempat, menjalin komunikasi yang efektif dan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan peserta pendidikan. Yang kelima adalah kewajiban guru terhadap teman sejawat pada pasal kelima, membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar sarana pendidikan. Kemudian kewajiban guru terhadap profesi pada pasal ke-6, menjunjung tinggi jabatan guru profesi, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian kewajiban guru terhadap organisasi profesi pada pasal ke-7, menaati peraturan dan berperan aktif dalam melaksanakan program organisasi profesi, mengembangkan dan memajukan organisasi profesi. Kemudian yang terakhir adalah kewajiban guru terhadap pemerintah. Pada pasal ke-8, berperan serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan pendidikan. Kemudian sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia. Penyebab pelanggaran kode etik profesi yaitu idealisme dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional sehingga dapat terkadang sangat jauh dari kenyataan. Sanksi pelanggaran kode etik profesi. Sanksi pelanggaran kode etik guru Indonesia yaitu sanksi moral dan sanksi administratif atau hukum. Kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi khusus. Seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika teman sejawat melanggar kode etik. Namun dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan mulus karena rasa solidaritas dalam anggota profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karisma dengan NIM 218-203-041. Saya akan menjelaskan bab 5 dan 6. Bab 5, organisasi profesi keguruan. Itu terdiri dari 4 submateri. Yang pertama, fungsi dan peran organisasi profesi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing memiliki peran tertentu dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, asosiasi profesi keguruan sebagai suatu organisasi harus mampu mempertahankan keharmonisan dan menegakkan aturan-aturan untuk mencapai tujuan bersama. Motif dasar organisasi asosiasi keprofesian itu bervariasi, tapi pada umumnya berlatar belakang solidaritas di antara pengemban bidang pekerjaan yang bersangkutan atas dasar dorongan dari dalam diri mereka sendiri secara intrinsik atau karena tuntutan dari lingkungan secara ekstrinsik. Nah, secara umum fungsi dan peranan organisasi asosiasi profesi itu ada 4. Yang pertama, melindungi kepentingan anggota. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, menjaga kewibawaan lembaga secara keseluruhan. Dan yang keempat, meningkatkan pengembangan karir, kompetensi, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang kedua, bentuk organisasi profesi dalam bidang pendidikan. Itu ada 4 bentuk. Yang pertama, dalam bentuk persatuan. Yang kedua, dalam bentuk federasi. Yang ketiga, dalam bentuk aliansi. Dan yang keempat, dalam bentuk asosiasi. Nah, ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaan juga menunjukkan corak keorganisasian yang bervariasi. Menurut yang pertama, jenjang pendidikan. Yang kedua, status penyelenggara kelembagaan pendidikan. Yang ketiga, bidang studi keahlian. Yang keempat, gender. Dan yang kelima adalah etnis anggota. Nah, kemudian struktur dan kedudukan dipandang dari segi jangkauan wilayah kerjanya beragam dan bersifat lokal, nasional, dan internasional. Kemudian masuk yang ketiga, yakni Persatuan Guru Republik Indonesia. Sejarah singkat berdirinya PGRI. Pada zaman Belanda terdapat bermacam sekolah yang diperuntukkan bagi golongan tertentu. Nah, guru-gurunya itu adalah tamatan dari sekolah guru. Adanya perbedaan gaji dan kedudukan menimbulkan pertentangan antar anggota, sehingga pemerintahan Belanda secara sistematis sengaja menciptakan golongan tinggi dan golongan rendah. Nah, pada tahun 1908
lahirlah Vereniging Transport and Tempuweg Personal in Nederland Indies. Organisasi tersebut bergerak untuk menuntut perbaikan nasib dan kehidupan yang wajar dan adil. Mulai tahun 1907 terjadi perkembangan penting pada tingkat tinggi sekolah EIS yang diberikan pelajaran bahasa Belanda. Setelah 7 tahun, EIS kemudian berubah menjadi HIS. Arti penting dari perubahan ini adalah supaya terbukanya kesempatan putra-putri Indonesia untuk mengisi pintu gerbang ilmu pengetahuan. Sejarah perjuangan guru pada zaman Belanda itu dimulai pada tahun 1912 yang diikutinya PGHB yang diketahui Karto Subroto yang bersebar di United States. Kemudian pada tahun 1919 terbentuk gerakan-gerakan baru seperti PGB, PNS, KSP, SOP. Nah, kemudian pada tahun 1932, PGHB itu namanya diganti menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia. Oke. PGRI itu adalah tanggal 25 November 1945. Dari proklamasi timbullah semangat proklamasi untuk yang menjiwai penyelenggaraan kongres. Pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 bertempat di Sekolah Guru Putri Soekarta. Nah, pendiri PGRI antara lain ada Raden Haji Kusnan, Amir Singgi, Ali Syakban, Jasin Suginto, Sumudi Aji Sesmito, Abdullah Nur Bambang, dan Sutono. Nah, adapun keputusan Kongres yang ke-22 Persatuan Guru Republik Indonesia tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Masuk bab yang keempat, yakni organisasi profesi guru menurut jenjang pendidikan. Sebagai upaya mengatasi masalah ketidakmerataan distribusi guru, berbagai organisasi profesi dalam ruang lingkup pendidikan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Untuk melalui kegiatan di dalamnya, para guru dapat saling berbagi pengalaman dan mencari solusi untuk mengatasi tantangan dan proses pengajaran. Yang pertama ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Ruang lingkup MGMP itu meliputi guru mata pelajaran pada SMP, SMA, SMK, baik negeri maupun swasta. Nah, fungsi MGMP adalah sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan tukar pengalaman. Nah, MGMP itu berperan penting dalam pengembangan profesi guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai reformator dan classroom, sebagai mediator, sebagai support agency, sebagai kolaborator, sebagai evaluator dan development school reform, dan sebagai clinical and academic supervisor. Yang kedua, KKG, kelompok kerja guru. KKG ini lebih khusus pada lingkup SD atau MI yang dilaksanakan pada setiap gugus. Nah, KKG itu berperan dalam meningkatkan kompetensi guru melalui pelajaran, pelatihan, dan interaksi antar tutor dan guru serta KKG. Dengan adanya KKG, diharapkan guru dapat saling berbagi pengalaman, bertukar ide menjadi solusi bersama untuk meningkatkan pembelajaran dan pencapaian tujuan tingkat pendidikan. Kemudian yang ketiga ada KKM, kelompok kerja madrasah. Nah, KKM ini terdapat 3 jenis kelompok kerja madrasah, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Tugas pokok KKM meliputi mengkoordinasikan perizinan pelaksanaan tugas, kemudian ada penyelenggaraan koordinasi perencanaan program, kemudian ada mengkoordinasikan kesatuan langkah dalam menetapkan bahan belajar. Yang keempat, pengembangan sistem dan metode pendidikan. Yang kelima, pelaksanaan evaluasi hasil belajar. Yang keenam, rapat pertemuan guru bidang studi dalam wilayah kerja. Ada rapat koordinasi, dan yang terakhir ada kegiatan pendidikan. Yang keempat ada IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia. Pada awalnya, TK adalah kepunyaan pribadi. Namun pada tanggal 20 Mei 1949, Ibu Mariam, Ibu Winoto, dan Ibu Sudarjo mendirikan PGTK dengan tujuan mempersatukan guru TK. Nah, kemudian pada tanggal 24 1994, PGTK berganti nama menjadi IGTKI. Yang kelima ada IGRA, Ikatan Guru Rodotul Atfal. Didirikan pada tanggal 29 Oktober 2002 di Bogor oleh Kepala dan Guru RA. Dan IGRA meliputi menyamakan visi misi dan persepsi RA, memelihara mempererat tali silaturahmi antara kepala dan guru RA, serta memelihara dan meningkatkan wawasan profesionalisme aktivitas dedikasi kepala dan guru RA. Yang terakhir ada Himpodi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Nah, Himpodi itu memiliki tujuan untuk menampung dan memperjuangkan perwujudan aspirasi para penyelenggara pendidik dan tenaga pendidik PAUD, serta meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan PAUD. Nah, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan satuan kependidikan dengan prinsip mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, Direktorat PTK PNF memiliki misi untuk mengupayakan pemerataan layanan peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan non formal termasuk pendidik PAUD pada jalur pendidikan non formal. Bab 6. Kompetensi guru. Dalam bab 6 itu akan menjelaskan 5 subbab. Yang pertama, konsep kompetensi guru. Nah, perbedaan antara profesi guru dengan profesi yang lain terletak pada tugas dan tanggung jawabnya. Guru memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yang memerlukan keahlian dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pengajaran dan pendidikan.
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 10, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki guru dalam melaksanakan tugas keprofesialan. Kompetensi sendiri terbagi menjadi 4, terdiri dari kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir yang ke-A bahwa kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik melalui pemahaman terhadap peserta didik, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kemampuan dalam standar kompetensi pedagogi itu mencakup 10 kompetensi utama. Nah, dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 3 Ayat 4, kompetensi pedagogi merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik sekurang-kurangnya meliputi 8 hal. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 Ayat 3 butir yang ke-B. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kemampuan standar kompetensi kepribadian mencakup 5 potensi. Kemudian dalam PP Nomor 74 tentang Guru, Pasal 3 Ayat 5, kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang berjumlah 13 ini ya. Kemudian kompetensi profesional. Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 23 Ayat 3 pada butir yang ketiga, butir yang ke-C. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan standar pendidikan nasional. Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, kemampuan standar kompetensi profesional mencakup 5 kompetensi utama. Dalam PP Nomor 34 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 3 Ayat 7, kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan dan ilmu pengetahuan teknologi sekurang-kurangnya meliputi 2 hal. Kemudian yang terakhir ada kompetensi sosial dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 8 Ayat 3 butir yang terakhir P. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kependidikan Akademik dan Kompetensi Guru, kemampuan standar kompetensi sosial mencakup 4 kompetensi utama. Kemudian dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat 6, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat sekurang-kurangnya harus meliputi 5 kompetensi begitu. Oke, terima kasih. Saya Nurul Karisma. Kami di ada kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kalandari dengan NIM 221870203054. Saya akan menerangkan bab 3 tentang etika profesi keguruan. Saya akan menerangkan dalam bab 7 dan bab 8. Bab 7, kebijakan terkait dengan guru. Hakikat kebijakan secara etimologi merupakan terjemahan dari polisi dalam bahasa Latin politia yang berarti negara. Dalam bahasa Yunani, polis yang berarti kota, serta dalam bahasa Inggris, polis yang artinya administrasi pemerintah. Menurut Klein dan Murphy mengartikan kebijakan sebagai seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, dan peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Dengan demikian, kebijakan tersebut mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Saya menerangkan tentang latar belakang adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang tidak ketinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR RI dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998.
ijazah sarjana pendidikan. Akan tetapi masih terdapat kegiatan yang kurang tepat, yakni pengumpulan ijazah dan sertifikasi untuk mengikuti sertifikasi agar gajinya naik dan mendapatkan tunjangan fungsional. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Kualifikasi akademik adalah tingkatan pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik atau yang dibutuhkan dengan ijazah atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku pada tingkat PAUD, TK, MA, SD atau MI, MTS atau SMP, SMA atau MAS, DLB atau SMP LB atau SMA LB, SMK atau SMK atau MA minimal D4 atau sarjana yang terakreditasi. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajibannya yang layak dan bertanggung jawab. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru. Kompetensi guru PAUD dan TK. Standar kompetensi pedagogik sebagai berikut. Kompetensi kepribadian sebagai berikut. Dan kompetensi sosial sebagai berikut. Kompetensi profesional sebagai berikut. Kebijakan-kebijakan terkait dengan guru sebagai berikut. Bab 8. Penilaian kinerja guru. A. Konsep kinerja guru. Kinerja guru adalah penampilan kerja yang relevan dengan tugas seorang dalam sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan, bukan konsekuensi atau hasil tindakan. Kinerja guru merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Konsep penilaian kinerja guru menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 8 menegaskan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, pemangkatan dan jabatan. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang tugas dan isi jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama, yaitu satu menilai petunjuk kerja atau kinerja guru, yang kedua menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja. Prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan ketentuan, yang kedua berdasarkan kinerja, yang ketiga berdasarkan dokumen, yang keempat dilaksanakan secara konsisten. D. Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Guru sebagai pendidik profesional, selain memiliki tugas utama, guru juga dimungkinkan memiliki tugas-tugas lainnya yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Penilaian kinerja guru kelas atau mata pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu kepada tugas-tugas utama guru. Dimensi tugas utama diturunkan menjadi indikator kinerja yang dapat terukur sebagai bentuk unjuk kinerja guru dalam pelaksanaan tugasnya. Pengembangan instrumen penilaian kinerja guru kelas atau mata pembelajaran mencakup 3 dimensi utama. Dimensi utama adalah indikator kinerjanya masing-masing. Kisi-kisi penilaian kinerja guru kelas pembelajaran sebagai berikut. Penilaian kinerja guru dengan tugas penambahan yang relevan sesuai dengan fungsi sekolah atau madrasah ada dua kelompok. Yang pertama, tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar dan tatap muka meliputi sebagai berikut. Dan yang kedua, tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar meliputi sebagai berikut. Prosedur penilaian kinerja guru. Proses penilaian kinerja guru dilakukan sekali dalam rentang waktu 2 semester setelah guru melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nomor 8.1 tentang waktu pelaksanaan evaluasi diri pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian kinerja guru sebagai berikut. Pengembangan keprofesian guru. PKB merupakan bentuk pendidikan berkelanjutan bagi guru, kepala sekolah dan pengawasan sebagai segitiga emas untuk melakukan perubahan demi keberhasilan peserta didik. Berdasarkan Permen PKB Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesionalitasannya. PKB merupakan salah satu unsur kegiatan guru yang diberikan angka kredit. Yang pertama, pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga karya inovasi. Tabel 8.2 menjelaskan unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB sebagai berikut. Tabel 8.2 menjelaskan unsur-unsur PKB sebagai syarat kenaikan pangkat. Tabel 8.3 kebutuhan angka kredit pada setiap jenjang jabatan fungsional guru. Pada tabel 8.4 menjelaskan jumlah angka kredit unsur PKB yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulika dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 22B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas KPGRI-an dari bab 9 sampai ke bab 12. Di dalam bab 9 ini saya akan membahas tentang ujian kompetensi guru. Yang pertama ada konsep ujian kompetensi guru.
Ujung tombak dalam proses pendidikan adalah guru. Semakin baik dan berkualitas gurunya, maka dimungkinkan output dan outcome dari proses pendidikan juga akan menjadi baik. Itulah mengapa peningkatan kualitas pendidikan memang harus dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Guru yang bermutu dan profesional akan dapat berperan sebagai fasilitator dan aktor pendidikan yang hebat dan handal. Sehubungan dengan kondisi tersebut, guru harus menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas dirinya, yakni meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sebagai guru. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas profesinya. Sebagai UKG, sebenarnya UKG dilaksanakan bukan sekedar menguji keterampilan tertentu yang harus dimiliki guru, akan tetapi lebih dari itu, yakni untuk dapat mengembangkan dan mendemonstrasikan kompetensi utuh dari seorang guru. Secara teoritis maupun praktis, pelaksanaan UKG memiliki beberapa manfaat, diantaranya dapat dijadikan sebagai sarana untuk memetakan kompetensi dan kinerja guru, yang kedua ada sarana untuk mengelompokkan guru, yang ketiga ada sarana pembinaan guru, dan yang keempat ada sarana pemberdayaan guru, kelima acuan dan pengembangan kurikulum, yang keenam ada alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Selain adanya konsep ujian kompetensi guru, di sini juga ada prinsip ujian kompetensi guru. Dalam pelaksanaan UKG harus diperhatikan prinsip-prinsip UKG sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif. Pelaksanaan uji kompetensi guru dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensi sesuai dengan apa adanya. Yang kedua, adil. Dalam pelaksanaan uji kompetensi guru, peserta uji kompetensi guru harus diperlakukan sama dan tidak membeda-bedakan kultur, keyakinan, sosial budaya, senioritas, dan harus dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, ada transparan. Data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan uji kompetensi seperti mekanisme kerja, sistem penilaian harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh yang memerlukan. Yang keempat adalah akuntabel. Pelaksanaan uji kompetensi guru harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Selain prinsip, kita juga ada kompetensi yang diuji dalam UKG. Seiring dengan penjabaran dari ASEAN Institute for Teacher Education, maka kompetensi yang diujikan pada UKG adalah yang pertama, kompetensi pribadi, yang kedua ada kompetensi profesional, yang ketiga ada kompetensi pedagogik, dan yang keempat ada kompetensi sosial. Yang selanjutnya ada juga sistem ujian kompetensi guru. Yang pertama ada UKG sistem online, yang kedua ada UKG sistem offline. Nah, UKG sistem online ini dilaksanakannya seperti apa sih? UKG sistem online ini dilaksanakan pada daerah yang terjangkau jaringan internet dan memiliki ruangan yang berisi perangkat laboratorium, komputer, dan terhubung dalam jaringan internet. Nah, untuk yang UKG sistem online ini, waktu pelaksanaan UKG offline biasanya dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia selama 1 hari. Jadwal pelaksanaannya akan ditentukan kemudian di antara tanggal pelaksanaan UKG online atau setelah UKG online selesai. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas di bab 10. Di bab 10 itu isinya adalah sertifikasi guru dan problematikanya. Yang pertama ada konsep dan prosedur sertifikasi guru. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru perlu memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Yang kedua, berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Yang ketiga, dilaksanakan secara taat asas. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, kita ada problematika sertifikasi guru. Di dalam problematika sertifikasi guru, kita ada beberapa problematikanya. Ada 3. Yang pertama ada problematika terkait dengan pola portofolio. Pertama, bagi guru-guru yang ada di daerah terpencil mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyusun portofolio sebab mereka tidak pernah mengikuti seminar pelatihan yang menjadi salah satu komponen portofolio. Yang kedua, rendahnya budaya menulis dan meneliti di kalangan guru mengakibatkan karya-karya ilmiah mereka sangat minim. Yang kedua, ada problematika terkait dengan pola PLPG. Yang pertama, seringkali sertifikasi guru dengan pola PLPG ini malah dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, masih banyaknya guru yang masih gaptek terkait dalam pelaksanaan ujian kompetensi guru serta kurang mengupdate dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, karakter peserta didik, dan perkembangan iptek yang berlangsung dewasa ini. Yang ketiga ada problematika terkait dengan pola PPG. Yang pertama, mengenai pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Selain itu, gelar sarjana pendidikan yang diraih dengan susah payah kurang lebih selama 4 tahun untuk menjadi guru pada akhirnya ditentukan hanya dengan PPG. Yang kedua, biaya PPG mandiri yang cukup besar, yakni sekitar 7.500.000 hingga 9.500.000 per semester. Ketiga, masalah pengakuan antara Akta 4 dan PPG. Program Akta 4 adalah program pendidikan singkat bagi yang berprofesi sebagai guru, tetapi dengan latar belakang pendidikan yang bukan dari fakultas pendidikan. Yang C, ada solusi mengatasi problematika sertifikasi guru. Yang pertama, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 masih cukup besar, yaitu sekitar 57,39% sampai saat ini. Memang masih banyak sekali guru SD yang belum berijazah S1. Yang kedua, masih banyaknya guru berkompetensi rendah. Masalah inilah yang benar-benar substansial. Yang ketiga, ada pelaksanaan sertifikasi belum kelihatan membawa dampak dalam peningkatan kinerja guru. Yang keempat, dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada guru tentang pemanfaatan TIK, misalnya melalui workshop, lokakarya, atau pelatihan kelompok sejawat yang dilaksanakan secara
secara berkesinambungan. Yang kelima, pelaksanaan distribusi guru yang belum merata. Yang keenam, proses pendataan guru yang terlalu rumit dan berlarut-larut karena proses pendataan yang terjadi di lapangan saat ini banyak sekali problem yang terjadi dan data guru ini memang selalu berubah setiap tahunnya. Yang selanjutnya saya akan membahas di bab 11 yaitu sikap-sikap profesional guru. Yang pertama, pengertian sikap-sikap profesional guru. Thurston menjelaskan bahwa sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Nah, yang profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang B, saran sikap profesional guru. Yang pertama adalah sikap guru terhadap peserta didik, yang kedua terhadap pemimpin, yang ketiga terhadap teman sejawat, yang keempat terhadap pekerjaan, yang kelima terhadap organisasi profesi, yang keenam terhadap perundang-undangan, yang ketujuh sikap guru terhadap lingkungan kerja. Yang C, pengembangan sikap profesi guru. Dalam rangka meningkatkan mutu guru, harus pula meningkatkan sikap profesionalnya. Ini jelas berarti bahwa ketujuh sarana penyikapan yang telah dibahas selalu dipupuk dan dikembangkan. Pengembangan sikap profesional ini dapat dilakukan melalui dua tahapan, yaitu yang pertama ada pre-service education atau pendidikan prajabatan, yang kedua ada in-service education atau in-service training atau pendidikan pelatihan dalam jabatan. Yang selanjutnya saya akan membahas di bab 12, yaitu tentang kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar dan beberapa solusinya. Contoh kesalahan-kesalahan guru dalam mengajar. Yang pertama, jalan pintas dalam pembelajaran. Mengajar tanpa persiapan tidak hanya akan merugikan peserta didik, tetapi juga guru sebagai tenaga profesional. Seharusnya guru memandang pembelajaran sebagai suatu sistem, di mana jika salah satu komponennya terganggu, tentu akan mengganggu seluruh sistem. Yang kedua, ada menunggu peserta didik berperilaku negatif. Dalam pembelajaran di kelas, guru berhadapan dengan sejumlah peserta didik yang semuanya ingin diperhatikan. Peserta didik akan berkembang secara optimal melalui perhatian guru yang positif. Sebaliknya, perhatian yang negatif akan menghambat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, ada menegakkan disiplin atau memberi hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan atau disebut destruktif disiplin. Akhir-akhir ini banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh para peserta didik, bahkan melampaui batas kewajaran karena telah menjurus pada tindak melawan hukum, melanggar tata tertib, melanggar moral, agama, kriminal, dan telah membawa akibat yang sangat merugikan masyarakat. Yang keempat, ada mengabaikan keragaman peserta didik. Kesalahan berikut yang sering dilakukan guru dalam pembelajaran adalah mengabaikan perbedaan individu peserta didik. Kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan individual sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, ada memaksa peserta didik. Memaksa hak peserta didik ini merupakan kesalahan yang harus dihindari oleh setiap guru. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan guru tidak hanya yang disebutkan di atas, ada pula kesalahan-kesalahan yang lain yang perlu kita analisis dan perhatikan agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak dapat terulang kembali. Yang B, solusi mengatasi kesalahan guru. Yang pertama, mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat membimbing peserta didik secara optimal. Yang kedua, menunggu peserta didik berperilaku negatif. Guru juga perlu belajar untuk menangkap perilaku positif yang ditunjukkan oleh para peserta didik, lalu segera memberi hadiah atau perilaku tersebut dengan perhatian ataupun pujian. Yang ketiga, mengundang destruktif disiplin. Kesalahan-kesalahan seperti ini yang diuraikan di atas dapat mengakibatkan penegakan disiplin menjadi kurang efektif dan merusak kepribadian dan harga diri peserta didik. Yang keempat, mengabaikan perbedaan peserta didik. Guru seharusnya dapat mengidentifikasi perbedaan individual peserta didik dan menetapkan karakteristik umum yang menjadi ciri kelasnya. Dari ciri-ciri individual yang menjadi karakteristik umum lah seharusnya guru memulai pembelajaran. Yang kelima, merasa paling pintar dan menganggap peserta didik selalu bodoh. Dalam hal tertentu mungkin saja peserta didik yang belajar lebih pandai daripada guru. Yang keenam, diskriminatif atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Sebagai guru tentu saja mampu menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan perkembangan peserta didik. Usaha yang dapat dilakukan untuk menghindari antara lain dengan cara menyimpan perasaan sampai peserta didik yang dicintai menyelesaikan program pendidikannya. Tentu saja harus ikhlas dan jangan takut diambil orang. Yang ketujuh, memaksa hak peserta didik. Tidak ada salahnya guru memberikan banyak tugas dan target belajar melebihi standar kepada peserta didik, tetapi hendaknya memahami kondisi dan karakteristik peserta didik agar tidak terjadi akibat fatal bagi tumbuh kembangnya pribadi mereka. Bimbinglah mereka menjadi mereka dengan diri sendiri. Hebat dan tidaknya seorang guru sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 5 indikator. Kelima indikator tersebut antara lain, yang pertama, kualitas diri. Seorang guru yang ideal pastilah merupakan seorang guru yang profesional, berkualitas yang bermutu tinggi dalam arti memiliki etos kerja yang baik, mempunyai rasa kedisiplinan yang tinggi, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, integritas moral. Terkait dengan integritas moral, seorang guru pun idealnya bukanlah merupakan seorang yang pemarah dan tidak sabaran. Ia mestinya mampu mengelola dan mengatasi siswa dengan cara yang cerdas, yang jauh dari cara kekerasan fisik ataupun mental. Kalau anak didiknya saja merasa tertekan ketika diajar, mana mungkin guru yang demikian dianggap hebat.
Yang selanjutnya adalah pendalaman ilmu. Idealnya di samping senantiasa memperdalam bidang ilmu yang menjadi spesialisnya, seorang guru tidak segan-segan pula untuk senantiasa membawa wawasannya dalam ilmu-ilmu lain, terutama yang terkait. Mengapa? Sebab guru yang kaya ilmu seperti itu dapat mereka andalkan sebagai rujukan, dapat mereka jadikan sebagai ensiklopedi berjalan. Sikap pun akan juga sok pintar dan sok tahu semua hal, sekalipun mungkin memang sebenarnya ia sangat pintar. Sikap sok pintar dan sok tahu bukanlah hal yang akan dilakukan oleh seorang guru yang hebat. Yang keempat, keterampilan, mendayagunakan keterampilan dan media. Hebat atau tidaknya seorang guru bagaimanapun dapat terlihat dari keterampilan dan mendayagunakan metode dan media yang tersedia. Bisa saja media tersedia ala kadarnya sesuai dengan kondisi sekolah tempat mengajar. Seorang guru juga jeli memahami potensi para anak didiknya. Yang kelima, ada komitmen, panggilan jiwa, dan penuh tanggung jawab. Guru yang hebat merupakan sosok yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesinya itu. Sementara, komitmen yang tertinggi terlahirlah dari panggilan jiwa, yakni panggilan jiwa untuk mengabdikan diri sepenuhnya sebagai seorang guru. Ya, yang selanjutnya ada cara mengajar yang ideal. Ada beberapa cara mengajar yang dipandang representatif dan dominan, yaitu yang pertama, pengkondisian suasana belajar. Ada 3 cara yang digunakan Rasulullah dalam metode ini, yaitu yang pertama, meminta diam untuk mengingatkannya, yang kedua, menyeru secara langsung, yang ketiga, perintah untuk menyimak dan diam secara langsung. Yang kedua, ada berinteraksi secara aktif. Yang A, interaksi pendengaran. Di dalam interaksi pendengaran itu ada teknik berbicara, tidak bertele-tele dan tidak terlalu bernada puitis, dan ada memperhatikan intonasi, diam sebentar di tengah-tengah penjelasan. Yang B, interaksi pandangan. Di dalam interaksi pandangan itu adalah kontak mata dalam mengajar, memanfaatkan ekspresi wajah dan tersenyum. Yang ketiga, applied learning method. Di dalam applied learning method ini ada metode praktikum yang diterapkan oleh guru dan juga ada metode praktikum yang diterapkan oleh murid. Yang keempat ada scanning and leveling. Yang kelima, diskusi dan memberikan tanggapan. Yang keenam, bercerita. Yang ketujuh, perumpamaan dan studi kasus. Yang kedelapan, teaching and motivating. Yang kesembilan, ada bahasa tubuh. Di dalam bahasa tubuh ini, yang pertama ada membuat penyampaian bertambah terang dan jelas. Yang B, menarik perhatian pendengar dan membuat makna yang dimaksud melekat pada pikiran pendengar. Yang C, untuk mempersingkat waktu. Yang nomor 10 ada gambar dan grafik, 11 memberikan alasan dan argumen, yang 12 referensi diri, yang ke-13 afirmasi dan pengulangan, yang ke-14 fokus and point basis, yang ke-15 ada metode tanya jawab, yang ke-16 ada guessing with question, yang ke-17 ada motivasi untuk bertanya, yang ke-18 baik dalam menjawab. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.